wabarakatuh. Baik, saya Sri Putri Rahayu Z. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan anak, khususnya mengenai konsep dasar psikologi perkembangan anak. Sebelum kita mempelajari psikologi perkembangan anak lebih lanjut, kita kembali dulu ke pertemuan sebelumnya mengenai psikologi. Sebenarnya, ilmu psikologi itu apa sih? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan aspek-aspek mental yang melatar belakanginya. Nah, di ilmu psikologi itu memiliki beberapa cabang ilmu, di antaranya ada psikologi pendidikan, psikologi klinis, komparatif, psikologi kepribadian, psikologi kuantitatif, psikologi sosial, psikologi global, forensik, evolusi, psikologi abnormal, dan psikologi perkembangan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai psikologi perkembangan, khususnya psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu psikologi yang mengacu pada adanya perubahan dan stabilitas yang muncul di sepanjang kehidupan. Jadi perubahan-perubahan yang ada di kehidupan seseorang mulai dari masa konsepsi sampai pada kematian. Nah, perubahan tersebut mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Sedangkan stabilitas mengarah pada konsistensi yang mungkin muncul pada rentang kehidupan manusia. Dalam psikologi perkembangan, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pertumbuhan membahas tentang kuantitas, sedangkan perkembangan membahas tentang kualitas kehidupan seseorang. Contoh dari pertumbuhan seperti bertambahnya berat badan, panjang rambut, tinggi badan, itu masuk pada pertumbuhan termasuk massa otot. Sedangkan perkembangan mengacu pada hal-hal yang sifatnya kualitas dan perlu diamati lebih dalam, tidak terlihat dengan mata terbuka. Contohnya perubahan emosi yang lebih stabil, lebih bijaksana, perkembangan sosial yang lebih baik, itu masuk pada perkembangan. Sedangkan pertumbuhan kuantitas perkembangan mengacu pada kualitas seseorang. Ini ada periode rentang kehidupan manusia yang dimulai dari periode prakelahiran atau prenatal period, yaitu dimulai dari pembuahan hingga seseorang lahir. Kemudian masa bayi sampai balita itu atau infansi dan toddlerhood itu mulai dari lahir sampai seseorang berusia 3 tahun. Anak-anak awal atau early childhood itu masa usia 3 sampai 6 tahun. Anak-anak tengah atau middle childhood itu 6 sampai 11 tahun. Adolescent atau remaja 11 sampai 20 tahun. Dewasa awal itu dimulai dari seseorang menginjakkan usia 20 tahun sampai 40 tahun. Masa dewasa madya dimulai dari 40 sampai 65 tahun. Dewasa akhir di atas 65 tahun. Nah, untuk psikologi perkembangan anak, kita fokusnya pada masa anak-anak konsepsi hingga pada anak-anak akhir. Nah, tujuan mempelajari psikologi perkembangan yaitu yang pertama untuk pemaparan atau describe, memaparkan seperti apa tahapan-tahapan kehidupan seseorang. Kemudian untuk menjelaskan atau explain. Jadi melalui pembelajaran psikologi perkembangan dapat dijelaskan bagaimana seseorang akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Kemudian peramalan atau predik. Jadi melalui mempelajari psikologi perkembangan kita dapat memprediksi
pada usia-usia tertentu seperti apa anak akan tumbuh secara fisik dan berkembang untuk kedepannya. Dan jika terjadi suatu perilaku yang tidak sesuai dengan anak di usianya, kita juga bisa memprediksi apabila terjadinya suatu keabnormalan atau yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang terakhir, modifikasi perilaku. Ketika seorang anak berkembang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya, maka dengan mempelajari siklus perkembangan, kita dapat memodifikasi perilakunya sehingga yang tadinya maladaptif bisa menjadi adaptif, atau yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya bisa menjadi sesuai. Ini tahap perkembangan anak yang akan kita pelajari. 2 bulan sampai 2 tahun bayi, anak-anak awal 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun itu termasuk pada anak-anak akhir. Nah, ada beberapa prinsip dari psikologi perkembangan. Yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hidup. Seperti yang saya jelaskan tadi, dimulai dari masa konsepsi hingga pada kematian. Kemudian yang kedua, perkembangan merupakan hal yang memiliki banyak dimensi dan memiliki banyak arah. Jadi di perkembangan tidak akan mempelajari satu dimensi saja, tapi di banyak dimensi. Kemudian perkembangan manusia memiliki multi arah. Perkembangan menunjukkan plastisitas. Perkembangan bersifat multidimensi dan perkembangan dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Perkembangan manusia melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi terhadap kehilangan. Terakhir, yang kedelapan, perkembangan manusia merupakan konstruksi bersama dari faktor biologi, budaya, dan individu. Jadi, perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologi aja, tapi juga faktor budaya di mana manusia itu dilahirkan. Jadi, budaya itu pengaruhnya sangat besar juga terhadap tumbuh kembang seseorang. Prinsip psikologi perkembangan menurut Sandrock yang pertama, perkembangan itu memiliki tahapan-tahapan seperti anak-anak, remaja, dewasa. Dan setiap tahapan itu saling mempengaruhi. Jadi anak-anak akan mempengaruhi remaja, remaja akan mempengaruhi dewasa, begitu selanjutnya. Jika bermasalah pada tahap yang satu, maka akan terbawa pada tahap selanjutnya. Nah, jika pada tahap anak-anak seseorang mengalami permasalahan, jika tidak diselesaikan di tahap itu, maka ini akan berlanjut pada tahap selanjutnya, yaitu pada masa remaja. Di masa remaja masih tidak diselesaikan, akan terbawa pada masa dewasanya. Contohnya, seseorang yang ketika anak-anak dibesarkan oleh orang tua yang memiliki sifat otoriter, kemudian mendidik anak melalui kekerasan, baik itu kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, sehingga berdampak pada anak, baik itu trauma, anak menjadi menyendiri, takut terhadap sosial. Jika di tahap itu tidak diselesaikan, maka ini akan berlanjut pada remaja. Di remaja, anak juga akan seperti itu, takut terhadap sosial, lebih senang menyendiri, kurang percaya terhadap dunia luar. Jika tidak diselesaikan juga, maka tahap ini akan masuk pada tahap dewasa. Jadi di usia dewasanya nanti, tetap akan mengalami permasalahan yang sama di usia dewasa. Makanya, ketika terjadi sesuatu pada masa kanak-kanak, itu harus diselesaikan supaya tidak terbawa kepada tahap selanjutnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika terjadi permasalahan pada fisik, maka bawalah berobat ke dokter. Jika terjadi permasalahan pada psikologis, maka bawalah berkonsultasi sama psikolog atau psikiater.
Baik, sekian pembelajaran kita mengenai psikologi perkembangan hari ini. Saya Sri Putri Rahayu mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.